sore, sahabat Scripture Reunion Indonesia. Apa kabarnya? Kami berharap kita semua dalam kondisi sehat dan penuh cinta. Kata orang bulan Februari ini adalah bulannya cinta karena ada tanggal 14 di mana kita pasti tahu tanggal 14 Februari itu adalah hari Valentine. Wah, Pak Kakak atau Abang Steven nih sudah kasih love gitu ya. Ini menandakan bahwa Abang Steven ini penuh cinta ini. Karena memang hari ini kita akan membahas tentang jatuh cinta. Nah, jatuh cinta ini berjuta rasanya, itu ada lagunya gitu ya. Dan kita semua berharap tiap hari jatuh cinta, apalagi kepada pasangan kita. Tapi jangan lupa setelah jatuh bangun gitu ya. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah jatuh cinta dan tetap waras. Maksudnya apa dari tema kita pada hari ini? Apakah selama kita jatuh cinta, kita itu benar-benar tidak memiliki logika gitu ya? Atau jangan-jangan kita bucin terhadap pasangan kita? Waduh, jangan sampai gitu ya. Bahasa keren sekarang kan bucin. Begitu lengketnya dengan pasangan atau kita benar-benar tidak bisa lepas dengan pasangan kita. Karena itulah kita membutuhkan kewarasan. Tapi sebenarnya apa sebenarnya yang mau kita dapatkan dari materi kita pada hari ini? Bisakah kita tetap jatuh cinta tapi tetap waras? Bersama dengan kita hari ini kita akan menggali tema itu dengan penuh kewarasan. Wah, maksudnya apa? Tentu saja kita dibantu oleh dua narasumber yang hebat. Kami perkenalkan, narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Lahargo Kembarin. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, salam sehat jiwa. Ini dia, kalau dengan Pak Dr. Lahargo itu semangat, penuh semangat. Ini pasti Dr. Lahargo ini penuh dengan cinta ya, api cinta membara, maka semangat terus gitu ya Pak Dokter. Oke, Pak Dr. Lahargo ini adalah psikiater rumah sakit dari Rumah Sakit Haji Marzuki Mahdi Bogor dan Rumah Sakit Siloam Bogor. Begitu Pak Dokter ya? Benar, Waduh, Pak. Ya. mantap. Ini pasiennya pasti cepat sembuh nih, punya dokter kayak gini nih, semangat terus gitu ya. Baik, dan satu lagi tentunya tidak kalah hebatnya, ini kakak yang cantik, kakak Yeni Krismawati. Waduh, sudah ada bersama dengan kita dengan wajah kuningnya yang cerah ceria. Beliau adalah sekretaris jaringan pelayanan anak. Selamat sore Kak Yeni. Selamat sore Kak Restu, salam ceria untuk kita semuanya. Terima kasih, senyumnya manis ya, teman-teman semua, Bapak Ibu terkasih. Baik, saya tidak mau lama-lama lagi dengan kepastian materi yang pasti hari ini kita banyak oleh-oleh yang hebat dari dua narasumber. Sebelumnya, saya hantarkan kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Allah yang penuh dengan cinta, kami bersyukur hari ini Kau kumpulkan. Walaupun secara online kami di tempat ini, tapi cintamu terus menghangatkan kami. Terima kasih ya Kristus. Hari ini pun Kau telah menghadirkan dua narasumber hebat, Bapak Dr. Lahargo dan Kak Yeni, untuk kami bersama-sama hendak menggali sebuah tema tentang jatuh cinta dan tetap waras. Kami ingin tahu Tuhan, walaupun kami merasakan jatuh cinta, tapi kami berharap logika kami, kewarasan kami tetap ada, sehingga hikmat kebijaksanaan Kau torehkan di dalam hati kami. Terima kasih Kristus, inilah doa dan harapan kami kepada di dalam nama-Mu Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta, kami berdoa. Amin. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu untuk Dr. Lahargo memaparkan materinya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih buat kesempatannya. Izin untuk share screen ya. Apakah layarnya sudah terlihat, Mbak Restu? Sudah sangat bagus. Pink ya, sesuai dengan warna ini. Cinta. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh sharing, berbagi pada kesempatan ini. Waktu mendapatkan topik ini gitu ya, ini ternyata sangat berkaitan sekali memang dengan banyaknya cerita-cerita yang disampaikan oleh pasien gitu ya. Pasien-pasien yang saya tanganin biasanya saya coba lihat gitu ya di riwayat masa-masa sebelumnya. Benar juga, ternyata masalah cinta ini dapat membuat kesehatan jiwa seseorang itu menjadi terganggu.
Dan inilah yang kita mau bahas bersama ya, saya dan Kak Yeni tentunya akan coba berdiskusi dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk membahas topik ini. Jatuh cinta dan tetap waras. Cinta itu adalah emosi dasar dari manusia. Cinta ini merupakan suatu pengalaman emosional yang kuat dan kompleks. Dan ternyata cinta ini ternyata bukan hanya masalah psikologis, kejiwaan, perasaan, tetapi ada neurotransmitter atau zat kimia yang ada di dalam otak yang ikut terlibat di dalamnya. Cinta ini bisa mempengaruhi hubungan sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan juga performance kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebegitu besarnya emosi dasar manusia yang bernama cinta ini berperan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada otak kita saat kita jatuh cinta? Ternyata ini melibatkan begitu banyak sirkuit saraf dan zat kimia atau neurotransmitter yang ada di otak. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai dopamin. Dopamin ini adalah suatu neurotransmitter atau zat kimia di otak yang ketika kita jatuh cinta, dia akan meningkat dan itu akan menimbulkan suatu efek kegembiraan, euforia. Bahkan dikatakan lebih dia daripada kalau kita pakai kokain atau narkoba. Norepinefrin adalah suatu zat kimia di otak yang tugasnya itu membuat kita dalam keadaan yang terjaga. Inilah yang menyebabkan saat kita jatuh cinta, jantung kita berdetak lebih kencang. Nafas kita pun jadi lebih cepat gitu ya. Kemudian juga otot-otot kita menjadi lebih tegang dia. Kemudian ada lagi oksitosin. Nah, inilah yang menyebabkan kita merasa bahagia. Kemudian ada lagi yang namanya amigdala, itu emosi kita juga terpengaruh di situ. Ada lagi yang namanya hipokampus, ini adalah pusat memori. Kita jadi ingat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan cinta ini. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang membuat kita sulit untuk berpikir logis ketika dipengaruhi emosi kita itu lebih dominan saat kita jatuh cinta. Ternyata jatuh cinta ini ada penjelasannya juga ya secara medis dan ini memang sesuatu hal yang kita rasakan tentunya. Ya, ilmu kimia itu aneh katanya ya. Hidrogen ketemu oksigen jadinya air, natrium ketemu klorida jadinya garam. Aku ketemu kamu kok jadinya sayang katanya gitu ya. Nah, ini cara kita gombalin pasangan ya. Ayo, siapa yang belum gombalin pasangannya, coba digombalin. Karena katanya gombal itu bikin senang hati dan sehat jiwa juga loh gitu ya. Jadi berhubungan juga nih dengan masalah cinta ini. Ya, tapi kita harus sedikit membedakan ya antara menyukai, mengagumi atau liking dengan loving. Menyukai atau mengagumi seseorang itu kita bisa lakukan ketika melihat dan kelebihan mengagumi sesuatu yang ada dari luar. Bisa kecantikannya, kegantengannya, kepintarannya, kebaikannya, keramahannya. Itulah kita menyukai atau mengagumi atau liking. Tapi berbeda dengan loving. Loving atau mencintai itu punya suatu aspek perasaan yang lebih dalam. Ada keinginan untuk selalu dekat dan intim. Ada kemelekatan atau attachment yang kuat dengan orang yang kita cintai. Ada juga kepedulian untuk mau membantu, menolong, atau membuat orang yang kita cintai itu merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, merasa lebih bahagia. Itulah yang namanya cinta, mencintai atau loving. Ya, ini ada yang bilang katanya tak perlu ganteng asal punya karakter, tak usah tampan yang penting mapan. Saat kamu mapan, maka wajahmu yang tak tampan termaafkan. Nah, jadi ternyata apa yang tampak dari luar saja itu belum tentu membuat seseorang itu bisa dicintai. Nah, jadi tampilan luar, bentuk fisik kita, ya membuat kita disukai oleh orang lain, tetapi ternyata mencintai itu ada hal yang lebih dalam dari itu.
Jadi mengenai beauty ini ada 3 level katanya. Outer beauty, apa yang ada di luar, itu akan membuat orang lain mendekat ke kita. Tetapi inner beauty, personality kita gitu ya, itu akan membuat orang menetap. Nah, yang paling penting adalah spiritual beauty, membuat orang kemudian melekat. Nah, inilah tahapannya ketika seseorang itu mulai menyukai, mengagumi, mencintai, sampai kemudian membangun suatu relasi. Ada 3 komponen dari cinta ini yang kita sebut sebagai triangular theory of love, gitu ya. Yang pertama adalah intimacy, kemudian passion, dan juga komitmen. 3 hal inilah yang membuat cinta itu kemudian bisa membentuk suatu arsitektur dalam relasi dengan orang lain. Intimacy. Ada suatu keintiman, perasaan dekat, perasaan terhubung, perasaan terikat dengan orang lain dalam sebuah hubungan cinta. Sementara passion itu adalah gairah, romansa, ketertarikan secara fisik, seksualitas, itu ada di passion ini. Komitmen. Komitmen adalah suatu keputusan atau suatu ide untuk mencintai seseorang dalam jangka pendek atau untuk mempertahankan cinta tersebut dalam jangka panjang. 3 komponen cinta inilah yang membentuk relasi kita dengan seseorang yang kita cintai. Jatuh cinta itu mudah, tapi bertahan pada cinta yang sama, nah itu sesuatu hal yang spesial tentunya. Ada yang menyampaikan katanya begini, cintailah kekasihmu dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa, supaya kalau kamu putus atau pisah, kamu hanya sakit hati, bukan sakit jiwa. Ya, benar juga, karena banyak sekali problem-problem psikososial, terutama masalah cinta, romantika gitu ya, ini yang kemudian menyebabkan kesehatan jiwa dari seseorang itu menjadi terganggu. Sehingga kita perlu nih menyikapi bagaimana sih sebenarnya kita jatuh cinta yang sehat itu, membangun relasi yang sehat itu, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan agar kita jatuh cinta tapi kesehatan jiwa kita tetap baik-baik saja. Masalah apa yang bisa muncul, apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi suatu konflik dalam hubungan relasi. Hubungan setiap pasangan itu unik tentunya ketika kita memiliki pasangan gitu ya, karena setiap pasangan punya karakter dan kepribadian yang tentunya berbeda. Tidak perlu meniru, nggak perlu membandingkan. Temukan saja bagaimana relasi yang paling cocok, sesuai dan nyaman agar bisa terhindar dari konflik. Kita coba lihat video. No, 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 Rita, confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces. Ya, jadi berbeda-beda ya setiap pasangan itu. Jadi kenapa kok bisa berbeda ya? Kadang-kadang kita ya dengan adanya media sosial ini kita mudah sekali melihat pasangan lain ataupun orang lain itu pergi kemana, ngapain, ke tempat apa gitu ya. Dan itu bikin kita jadi insecure. Tapi prinsip pertama dalam membangun relasi jatuh cinta adalah bahwa kita unik loh. Dan hubungan kita dengan pasangan kita juga unik. Dan nggak harus meniru ataupun membandingkannya. Nah, kenapa begitu? Karena ketika ada 2 orang yang membangun sebuah relasi, ada pertemuan 2 kepribadian di sana. Kepribadian itu adalah totalitas dari ciri perilaku dan emosi seseorang yang membuat dia akan bisa kelihatan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kepribadian ini terbentuk dari 2 hal. Yang pertama ada yang namanya temperamen. Ini adalah pembawaan genetik.
seperti apa orang tua kita, bagaimana dia bersikap, itu akan diturunkan kepada diri kita. Tapi ternyata kepribadian ini bukan hanya faktor genetik ya, tapi juga adalah faktor karakter, pengalaman hidup dari seseorang. Inilah yang kemudian membentuk kepribadian dari seseorang. Nah, temperamen atau pembawaan dasar kita biasanya kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini akan memudahkan kita ya untuk bisa jatuh cinta dan membangun sebuah relasi yang sehat. Kalau kita mengenali seperti apa pasangan kita. Ada orang temperamennya harm avoidance. Dia selalu berusaha untuk menghindari sesuatu yang membahayakan. Tetapi ada lagi orang yang novelty seeking. Nah, dia senang banget tuh cari hal-hal yang baru, yang beda, nyoba gitu ya. Tidak monoton, itu dia. Ada lagi orang yang reward dependence. Dia butuh banget apresiasi, butuh banget perhatian, butuh banget pujian agar dia bisa lebih nyaman. Ada juga orang yang pembawaan dasarnya persisten gitu ya. Kalau punya keinginan akan berusaha terus untuk mencapai apa yang dia tuju tersebut. Nah, temperamen ini kemudian kita lihat deskriptornya gitu ya. Bisa high, bisa low, dan inilah yang membentuk temperamen semua orang. Jadi kita bisa lihat di sini, sangat bervariasi sekali ya kepribadian atau temperamen dari seseorang ini. Kalau dilihat dari 4 dimensinya. Demikian juga dengan karakter. Ciri kepribadian yang dibentuk dari pengalaman hidup kita. Ada yang self-directness, berpusat pada dirinya, berpusat pada orang lain, cooperativeness. Ada yang self-transcendence, yang spiritualnya lebih kuat. Dan ini juga dibagi menjadi deskriptor untuk masing-masing dimensinya. Jadi dari karakter ini pun bisa bervariasi ya. Makanya kita kalau ketemu dengan seseorang yang baru menjadi pasangan, butuh waktu panjang untuk memahami, mengenali bagaimana orang ini. Dan tidak jarang, karena kita belum memahaminya, konflik, masalah itu kemudian muncul. Dan itu bisa memberikan konsekuensi, terutama bagi kesehatan jiwa kita, kalau kita tidak memahami mengenai hal ini. Jadi, kepribadian dibentuk dari temperamen dan karakter yang masing-masing itu terbentuk dengan domainnya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang membuat, makanya dibilang seringkali banyak pasangan gitu ya, kenapa kamu pisah? Kenapa kamu cerai? Nggak cocok katanya. Ya, itu jawaban klise, tapi benar sekali. Karena kecocokan itu perlu diusahakan, perlu diupayakan. Nah, jadi tidak bisa tiba-tiba langsung cocok gitu ya. Tetapi dia kayak puzzle ya gitu. Puzzle kan bentuknya macam-macam gitu ya. Berbeda-beda dia harus digeser, dipindahkan, diangkat gitu ya, dirubah, baru ketemu klik. Nah, waktu ketemu kliknya itulah kita udah paham kepribadiannya seperti apa. Ya, pada akhirnya memang tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya butuh tempat di mana kekuranganmu diterima sehingga rapuhmu menjadi utuh. Nah, inilah yang kita perlu pahami waktu kita menjalin sebuah relasi dengan seseorang pada akhirnya. Dan mengenali pasangan adalah pekerjaan kita seumur hidup gitu ya. Bahkan banyak juga orang-orang di masa lansianya belum paham bagaimana pasangannya gitu ya. Kalau yang udah kenal pasangan gitu ya, nyampe rumah wah, itu udah tahu tuh istrinya, oh ini harus nyiapin kopi nih gitu ya, harus nyiapin teh manis nih gitu ya. Mengenali pasangan adalah pekerjaan seumur hidup kita, dan itu adalah investasi kita dalam sebuah relasi. Jadi kenali pasangan kita, itu tugas utama kita. Supaya apa? Agar kita bisa memberikan respon yang terbaik pada waktu yang tepat. Kita coba. No. Ya, kalau kita udah mengenali pasangan kita, sudah paham benar, sudah khatam betul kita. Di mana sih pasangan kita ini, cara bicaranya, emosinya, perilakunya. Sehingga kalau kita sudah kenal, kita bisa berikan respon yang terbaik. Banyak sekali pasangan yang gagal karena mereka sulit untuk saling mengenali, tidak mau untuk saling mengenali satu dengan yang lainnya.
Ya, cinta itu perasaan yang paling kuat ya. Sehingga pengkhianatan terhadap cinta akan menimbulkan luka yang paling dalam. Rasa tidak bernilai, terhina, tergantikan, tidak berharga, tidak bernilai, perasaan rendah, kecewa, dan marah. Inilah yang kemudian harus kita alami sebagai suatu konsekuensi ketika kita mengalami suatu pengkhianatan, putus terhadap cinta. Dan ini seringkali berujung kepada gangguan pada masalah kesehatan jiwa kita. Satu yang sering menjadi penyebab adalah selingkuh. Selingkuh itu disingkat katanya selingan indah bikin keluarga runtuh gitu ya. Banyak yang kemudian bisa ditimbulkan akibat sebuah perselingkuhan, baik itu masih dalam masa pacaran, pertunangan, ataupun pernikahan, atau sudah bertahun-tahun gitu ya. Konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, masalah anak, dan berbagai problem psikologis itu bisa muncul akibat ini. Awalnya bersatu atas nama cinta, tapi kala cinta lain menyapa, hati jadi tergoda. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi belum tentu semua bisa benar-benar setia. Nah, perselingkuhan ini yang seringkali juga menyebabkan ya relasi menjadi terganggu, dan itu bisa berujung kepada masalah-masalah yang kemudian harus kita hadapi. Apa yang bisa menyebabkan sebuah perselingkuhan yang bisa berujung kepada masalah kesehatan jiwa? Jatuh cinta lagi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, hilangnya kedekatan atau keintiman, atau tadi ya ada triangular dari theory of love tadi kita hilang, atau aktivitas di media sosial yang berlebihan. Wah, ini menarik juga ya, karena beberapa pasien saya dapatkan memang seperti ini nih gitu ya. Jadi kalau udah menjalin relasi ya sepertinya kita memang harus membatasi ya kedekatan kita dengan orang-orang lain yang bisa memicu munculnya hal ini. Situasi dan kesempatan, dorongan seksual, harga diri rendah, atau memang punya problem ya. Misalnya ada gangguan yang kita sebut gangguan bipolar disorder. Ini ada episode manik misalnya, itu hasrat seksualnya memang tinggi, sehingga dia perlu ditangani oleh profesional. Ya, karena ketika kita memutuskan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan relasi kita terganggu, yang muncul terakhir adalah penyesalan. Yang paling berat dalam hidup bukan rindu ya, tapi penyesalan. Penyesalan itu mengajarkan kita ada hal-hal yang tidak dapat diulang dalam hidup ini. Jadi saat kita membangun relasi dengan orang lain, fokus dan hargailah relasi itu sebaik mungkin, agar tidak muncul beban yang paling berat, yaitu penyesalan. Aduh, kenapa ya gua kemarin begitu? Kenapa aku seperti ini? Seandainya waktu bisa diulang. Nggak bisa diulang. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datangnya di depan, namanya pendaftaran. Nah, konflik dalam sebuah relasi seringkali bisa menyebabkan cinta itu menjadi luntur, dan itu menimbulkan masalah yang berat dalam kehidupan kita. Coba kita kenali beberapa penyebab dari konflik dalam sebuah relasi. Ada relationship konflik, miskomunikasi, emosi yang kuat, kita berulang-ulang melakukan hal yang sama gitu ya, perilaku-perilaku negatif, itu relationship konflik. Ada juga data konflik gitu ya. Kita seringkali overthinking, salah persepsi ya, karena apa? Karena kurang informasi, salah informasi, beda pandangan, beda interpretasi. Nah, itu konflik dalam hal datanya. Atau bisa juga interest konflik gitu ya. Si suaminya suka nonton bola, istrinya suka drama Korea gitu ya. Ada kompetisi terhadap minat masing-masing. Perbedaan minat, perbedaan karakter itu bisa jadi itu menjadi suatu konflik juga gitu ya. Atau struktural konflik ya, otoritas yang nggak seimbang, ada kontrol yang terlalu dominan dalam satu orang. Kemudian value konflik, nah ini yang mendasar sekali gitu ya. Kalau orang udah punya value, point of view, POV-nya udah berbeda, butuh waktu lebih panjang tentunya untuk menyamakan ide, karena dalam sebuah relasi kita perlu memiliki ide yang sejalan dengan pasangan kita. Ya, sekeras-kerasnya kamu menolak, yang datang akan tetap datang. Sekuat-kuatnya kamu menahan, yang pergi akan tetap pergi. Belajar melembutkan diri dan merelakan diri. Seringkali kita hanya dipertemukan, tapi tidak dipersatukan. Nah, ini juga perlu kita lihat gitu ya. Memaksakan sebuah relasi yang memang sudah jelas itu tidak mungkin,
pada akhirnya kita harus merelakan. Tetapi mencoba untuk mempertahankannya artinya juga bersiap untuk menahan berbagai konsekuensinya. Yang perlu kita lihat, gimana ya caranya agar kita bisa menghadapi konflik ini dengan sehat dalam sebuah relasi, sehingga kesehatan jiwa kita pun bagus-bagus saja. Yang pertama adalah antisipasi, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga atasi. Pada antisipasi, hindari sikap mental yang reaktif. Seringkali kita gampang ya untuk bereaksi terhadap adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Pilihlah sikap mental yang responsif. Ketika kita mencoba menarik diri dulu dari permasalahan dan stresor, dan kemudian memilih respon apa yang akan kita berikan. Kenali berbagai perubahan yang terjadi dan coba persiapkan solusi dari jauh-jauh hari sambil terus berproses diri. Identifikasi. Nah, ini penting ya, kita mengenali nih, ada nggak gejala-gejala stres dalam anggota keluarga kita, dalam relasi kita dengan seseorang, gejala fisik, emosional, karena saat orang itu stres, ketika dia itu banyak pikiran, ada beban emosional, itu akan mempengaruhi relasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian atasi. Atasi konflik itu dengan berbagai cara. Kalau memang ada faktor stres, coba teknik manajemen stresnya dilakukan. Kemudian lakukan kegiatan bersama yang menyenangkan dengan pasangan. Sampaikan konflik yang diatasi itu dengan I message. Jadi selalu bermula dari kata saya. Saya kok rasanya kurang nyaman ya kalau kamu pulangnya terlalu malam misalnya. Saya kok merasa begini. Nah, itu I message. Itu akan membuat pasangan kita tidak terhakimi tentunya. Lakukan pertemuan-pertemuan keluarga atau dengan pasangan untuk secara khusus membahas masalah atau konflik dan mencari solusinya. Humor itu menjadi hal yang sangat baik untuk meredakan ketegangan. Pakai teknik humor ini untuk kemudian meredakan konflik yang kita alami. Saat kita menyelesaikan konflik dengan pasangan kita, hindari gambar yang di atas ya, di mana kita bersama-sama secara frontal itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi pakailah cara yang di bawah. Ada masalah loh yang membuat relasi kita ini menjadi terganggu. Bersama-samalah dengan pasangan melihat masalah tersebut dan mencoba untuk menyelesaikannya. Inilah yang akan membuat konflik itu lebih mudah dan lebih cepat terselesaikannya. Dan ini akan membuat relasi kita pun akan semakin baik dan bukan tidak mungkin kita akan menjadi lebih kuat dengan pasangan kita. Relasi itu harus melibatkan kedua belah pihak. Tidak mungkin hanya satu orang saja yang berusaha. Saya banyak mendapatkan pasangan-pasangan yang berkonflik, bahkan hampir memutuskan untuk bercerai, itu hanya satu pasangan saja yang berusaha keras untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu akan melelahkan, butuh effort yang sangat besar. Jadi relasi itu harus melibatkan kedua belah pihak. Saling, kata kuncinya. Saling mengasihi, saling menghargai, saling memperhatikan, saling memuji. Aku menjadi kita saat ego tidak lagi penting, karena bersama itu jauh lebih berharga. Kita kenali juga eskalasi konflik yang mungkin terjadi antara kita dengan pasangan kita. Ini tingkatannya, sehingga kita bisa memahami di level mana sih konflik saya dengan pasangan saya. Pertama, disagreement. Ini perbedaan pandangan aja nih, gitu ya. Tapi kalau sudah mulai saling menyalahkan, ini sudah di level yang lebih tinggi nih. Masalah jadi makin berkembang, diungkit-ungkit yang masa lalu, misalnya, ini dia mulai naik lagi nih, gitu ya. Kemudian udah aku nggak mau ngomong, silent treatment katanya gitu zaman sekarang yang lagi rame ya, silent treatment gitu ya, menolak berdialog, nggak mau ngomong gitu ya. Kemudian mulai menganggap pasangan kita itu sebagai musuh,
Naik lagi, mulai muncul perilaku kekerasan, baik secara verbal ataupun secara fisik kepada benda, kepada orang lain, dan ini akan berujung kepada polarization. Nah, kita kenali ya eskalasi konfliknya. Semakin dini konflik dengan pasangan itu diatasi, maka akan semakin mudah dan semakin baik relasi itu akan terjaga. Ya, ingatlah, ada sesuatu yang harus diakhiri untuk membuat sesuatu yang lebih baik muncul dan mulai. Mungkin ini adalah karakter kita yang kurang baik. Mungkin ini adalah ego kita yang terlalu tinggi. Ya, ada yang harus diakhiri untuk membuat sesuatu yang baik itu muncul. Dan kita perlu juga belajar introspeksi ya terhadap diri kita sendiri. Jangan hanya menyalahkan pasangan kita, tapi kita belajar juga. Jangan-jangan yang menjadi masalah itu dari diri kita. Nah, coba kita lihat video ini. Seorang pasangan gitu ya, seorang wanita berdoa. Katanya dalam doanya, ya Tuhan tolong buang semua beban keuangan dan beban masalah suami saya. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata dia hilang gitu ya. Jadi mungkin selama ini dialah yang menjadi beban dan masalah bagi suaminya. Nah, kita belajarlah ya untuk tidak menjadi masalah ataupun beban bagi pasangan kita. Karena terkadang mungkin kita sumber masalahnya. Introspeksi diri itu menjadi hal yang penting dalam membangun sebuah relasi. Ya, waktu pacaran, cowok cari cewek yang cantik, tapi waktu mau nikah carinya perempuan yang baik. Waktu pacaran, cewek cari cowok yang tampan, tapi waktu mau nikah, carinya laki-laki yang mapan. Kalau wajah tidak menolong, pastikan hatimu plong dan kantongmu tidak bolong. Baik dan mapan bisa diusahakan kok, gitu ya. Jadi tetap berupaya ya untuk kemudian menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan kita dalam setiap relasi yang kita miliki. Memiliki relasi di masa sekarang seringkali tidak terhindarkan dari masa lalu kita, gitu ya. Jadi masa lalu kita itu sering juga terbawa ya terhadap relasi yang sekarang ini. Tapi ada hal yang perlu diingat, bahwa masa lalu adalah tempat yang indah untuk dikunjungi mungkin ya, mengingat-ingatnya. Tapi tentu saja bukan tempat yang baik untuk kita tinggali lagi. Jadi tidak harus ya, kalau kita punya problem relationship dengan seseorang di masa lalu, itu harus mempengaruhi relation kita di masa yang sekarang. Ada banyak pasien saya bilang katanya, dok ini masalah trust issue dok, trust issue gitu ya. Jadi dia terbawa tuh gitu ya, hal yang dulu itu ke masa yang sekarang ini ya. Yakinlah bahwa pada akhirnya kamu akan tahu bahwa yang menyembuhkan luka bukanlah waktu, tapi penerimaan diri. Kamu pun akan menyadari bahwa yang membuat kamu tumbuh bukanlah lari, tapi berani menghadapi. Kalau kamu di ghosting, berhenti scrolling, berhenti stalking, karena ujungnya bikin overthinking, yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you, karena buat dia kamu tidak penting katanya. Tak apa pernah patah hati ya, karena hidup kamu itu berarti. Yakinlah ada harapan di masa depan dalam relasi yang baru tentunya dengan orang yang mungkin berbeda, yang tentunya akan lebih baik. Ya, berikut ini adalah tipsnya ya, bagaimana agar relasi kita dengan pasangan itu menjadi hal yang sehat ketika kita jatuh cinta dan membangun relasi. Pertama, kasihilah pasangan kita dengan sungguh-sungguh. Kesabaran dan kelemah lembutan itu adalah kuncinya. Rendah hati dan tidak sombong, tidak usah berpura-pura, apa adanya saja, murah hati dan saling menolong, tidak mudah cemburu dan memberikan ruang bagi pasangan kita. Coba selalu menjadi pasangan yang seimbang dan komunikasi yang bebas dan terbuka dengan pasangan. Inilah kuncinya untuk mendapatkan sebuah relasi yang sehat dengan pasangan kita. Ya, seringkali dengan pasangan kita ada kesalahan, ada hal-hal yang buruk yang dilakukan. Kadang-kadang orang baik juga membuat keputusan buruk ya dalam hidupnya, tapi itu nggak membuat dia menjadi jahat. Karena manusia bisa saja bikin kesalahan. Kadang seseorang perlu membuat keputusan yang mungkin menyakiti hatinya, tapi memulihkan jiwanya. Hidup ini bukanlah hal mengenai membuat keputusan yang selalu benar, tapi hidup membuat keputusan dan kemudian menjadikannya benar.
Tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau ada pasangan kita yang membuat kesalahan, nggak sempurna kok gitu ya. Jadi ada cerita nih. Tadi saya makan nasi goreng dan es teh harga 20.000. Waktu saya bayar 10.000, pedagangnya marah. Dari kejadian ini saya belajar bahwa ternyata nggak semua orang bisa menerima kekurangan kita. Padahal setiap manusia pasti punya kekurangan. Bener ya? Jadi nggak ada yang sempurna kok. Kita juga nggak sempurna. Tapi kita bisa saling menyempurnakan dengan pasangan kita. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu punya hak untuk menentukan jalan hidupmu, gitu ya, membuatmu selalu sedih, menangis, marah, dan kecewa terus-menerus. Tidak, karena mereka kadang-kadang diizinkan hadir hanya untuk memberikanmu pelajaran, membuatmu makin matang, makin dewasa, makin bertumbuh dalam hidup ini. Jadi, kalau kamu punya pengalaman yang kurang baik dengan pasanganmu, ayo move on, gitu ya. Melangkah maju karena kamu layak. Kamu tidak akan pernah bisa merubah orang lain untuk bersikap baik, nggak bisa juga merubah responmu terhadap orang lain, terhadap hubungan kalian. Putuskan yang baik bagimu. Ya, konflik dan perbedaan pendapat dengan pasangan itu seringkali berujung kepada perselisihan dan bisa menyebabkan salah satu pasangan atau dua-duanya kemudian memiliki masalah dalam kesehatan jiwa mereka. Hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah. Prinsipnya begini, coba untuk kita saling melihat ya, di posisi pasangan kita ini berdiri, sehingga kita bisa lihat dari perspektif dia itu seperti apa ya. Hal ini coba untuk dilihat. Kalau kita berdirinya itu berlawanan, seringkali itu membuat sudut pandangnya menjadi tidak sama. Kemarahan, emosi juga menjadi pemicu dari retaknya dan putusnya sebuah hubungan relasi. Dan kemarahan itu tidak harus direspon dengan reaktif, ya. Tapi kita coba untuk lihat bahwa di balik marah, emosi yang muncul pada pasangan kita, sebenarnya ada begitu banyak perasaan-perasaan negatif yang mungkin kita nggak paham bagaimana pasangan kita ini berjuang keras untuk mengatasinya. Duduklah bersama dengan marah dari pasangan kita itu dan coba lihat ada apa di balik itu. Mungkin ada rasa malu, ada overwhelm, ada rasa kecewa, ada merasa sendirian, ada merasa cemburu, ada merasa tertolak. Hal-hal itu tentunya perlu kita pahami sebagai pasangan, sehingga kita tidak hanya merespon terhadap marahnya dia, tapi lebih dalam kita lebih memahami bagaimana dia. Dan cobalah hilangkan ego kita masing-masing. Ego hanya 3 huruf yang kecil, tetapi kalau ego ini dipertahankan, seringkali dapat menghancurkan 12 huruf yang besar yang bernama relationship. Tuhan seringkali tidak memberikan kita orang-orang yang kita mau, tapi memberikan kita orang-orang yang kita butuhkan dalam hidup untuk mengajarkanmu sakit dan cinta. Mereka hadir untuk membuatmu menjadi manusia yang seutuhnya. Di bagian akhir, saya ingin sampaikan juga bahwa penting sekali dalam masalah jatuh cinta ini, anak-anak itu mendapatkan pendidikan seksualitas. Nah, ini ada kurikulumnya nih sebenarnya ya, yang harus dimiliki. Karena kalau tidak dilakukan, ada konsekuensi negatif yang bisa muncul kemudian. Pendidikan seksualitas yang komprehensif itu akan menyangkut berbagai aspek kognitif, emosi, fisik, dan sosial dari aspek seksualitas itu sendiri. Ini akan memperlengkapi anak dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang seksualitas yang benar. Mereka pun punya skill, keterampilan, bisa menghargai orang lain dalam hubungan sosial dan pertemanan, dan menyadari pentingnya kesehatan, kesejahteraan, dan kehormatan tentunya. Seksualitas itu bagian penting dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya jatuh cintanya saja, tapi seksualitas ini dimensinya sangat kompleks sekali. Bukan hanya aspek biologis, tapi ada aspek sosial, psikologis, spiritual, agama, dan yang lainnya. Dan ini bukan hal yang tabu, bukan hal yang jorok, enggak juga harus dihindari ya. Kita harus mulai nih mengajarkan pada anak-anak generasi sekarang ini aspek seksualitas yang benar.
Berbagai isu seksualitas yang bisa muncul, pubertas, sexting, cyberbullying, pornografi, kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kehamilan dan aborsi ini membuat PR yang sangat besar ya di zaman sekarang ini, karena ini isu-isu yang saat ini sedang terangkat dan kita semua punya peranan dan tanggung jawab tentunya. Evidence base dari comprehensive sexuality education ini menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas di usia dini itu akan membuat anak-anak ini punya pengetahuan, sikap, dan perilaku yang benar sehingga dia bisa menghargai hak-hak orang lain dan resiko-resikonya bisa diminimalkan. 8 aspek pendidikan yang penting: relationship, value, right, culture, sexuality, understanding gender, violence, skill, for health and well-being, human body and development, sexuality and sexual behavior, dan reproductive health tentunya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua. Jatuh cinta dan tetap waras. Salam sehat jiwa. Terima kasih banyak Pak Dokter, sangat memberikan kami pemahaman yang sangat luar biasa untuk tetap semangat dan sehat jiwa, walaupun jatuh cinta tetapi tetap waras. Baik, tidak berhenti di Dokter Lahargo saja dalam pemaparan materi beliau, tapi juga kami akan lanjutkan mengenai tema kita hari ini, jatuh cinta dan tetap waras, bersama dengan Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Ya, terima kasih Kak Restu, terima kasih Dokter Lahargo. Banyak sekali hal-hal menarik yang sudah disampaikan oleh beliau, dan kakak-kakak juga Bapak Ibu yang hadir. Saya membatasi penyampaian saya dalam lingkup perspektif firman Tuhan ya. Jadi kita akan bersama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang jatuh cinta. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir. Ini merupakan sesuatu yang menarik nampaknya Dokter Lahargo dan juga Kak Irvin ya, karena cukup banyak yang hadir pada malam hari ini adalah kaula muda. Nah, yang ingin saya tanyakan, kakak-kakak, teman-teman semuanya, dan juga Bapak Ibu, kalau ingat dengan soal percintaan, kira-kira kisah atau tokoh-tokoh siapa saja yang teman-teman ingat di Alkitab? Apa yang terjadi di sana? Ada yang mau raise hand, langsung mengungkapkan pendapatnya, ataukah lewat ruang chat? Silakan. Samson dan Delila. Terima kasih. Kak Haniel Victor. Betul sekali ya. Ada lagi? Abraham yang dan Sarah. Mau... Iya, betul sekali, Abraham dan Sarah. Siapa lagi? Ruth dan Boas. Ruth dan Boas. Wah, cukup banyak ya. Sudah 3, dan saya kira kalau kita berikan ruang lebih lama, pasti banyak yang memberikan pendapatnya. Yusuf dan Maria. Bagus sekali. Nah, teman-teman, kita melihat seperti yang disampaikan oleh Kidung Agung, bahwa cinta memiliki kekuatan seperti maut. Saking kuatnya orang kehilangan akal sehat ya, menjadi tidak waras. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat definisi jatuh cinta. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dokter Lahargo, nanti tinggal simak ulang ya, karena setiap materi ini akan diterima oleh teman-teman semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cinta yang diperbincangkan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru memiliki pengertian. Misalnya kalau di perjanjian lama, cinta itu menggunakan kata ahab. Ini biasanya digunakan pada saat Allah menyatakan kasihnya. Jadi biasanya menggunakan kata ahab atau juga dot ya. Kalau kakak-kakak melihat di Kidung Agung, syarat sekali dengan pesan-pesan cinta yang disampaikan, itu menggunakan kata rayah, dan ini lebih spesifik tentang kasih asmara dengan objek yaitu perempuan. Sementara kalau dari perjanjian baru kita melihat ada 4 kata, dan ini biasanya sudah sering disampaikan oleh pendeta atau dalam seminar-seminar ya, yang masing-masing memiliki kecenderungan arti.
Misalnya Philia lebih kepada kasih persahabatan, kemudian Storge itu karena ikatan darah atau persaudaraan, dan juga mengasihi yang lebih dominan karena emosi atau perasaan cinta, itu disebut eros, kemudian juga agape. Teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh-contoh cinta yang tidak waras yang dicatat di dalam Alkitab. Saya hanya mengambil 2 saja, dan saya kira nanti teman-teman bisa mengingat kisah asmara lain yang tidak waras. Ini yang ada hubungannya dengan soal iman, ya. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai 7, di sana Alkitab mencatat bahwa Salomo mencintai para istri dan gundiknya sehingga hatinya terpaut, terpikat kepada begitu banyak perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya pada masa ia bertambah tua, ia kemudian terseret dalam dosa perzinahan rohani, yaitu tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada berhala, ilah-ilah, ada yang dari Sidon, ada yang dari Mesir, dan masih banyak perempuan-perempuan lain yang memiliki ilah-ilah yang tentu saja berlawanan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian juga ada contoh misalnya Ahab. Tentu saja sebagai Raja Israel, Ahab juga dididik dan dibesarkan untuk mengenal Tuhan Allah. Tapi kemudian dia menikah dengan Isabel, di mana Isabel ini adalah putri dari Raja Sidon, dan ia atau raja tersebut adalah imam dewa Asyera dan dewa Baal. Akhirnya, lama-kelamaan Ahab terpengaruh oleh istri yang disayanginya ini. Jadi, seperti Salomo, Ahab rupanya tidak memiliki pendirian yang teguh. Cintanya terhadap istri-istrinya menggeser atau membuat lupa kepada Tuhan. Dalam relasi kita sehari-hari mungkin kita juga bisa melihat ya, atau mengukur kira-kira pasangan hidup saya atau kekasih saya membawa saya semakin memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan atau justru menjauh. Saya bersyukur memiliki seorang suami yang kalau misalnya saya merasa sibuk ya, sehingga harus membuat bahan-bahan ajar, menyiapkan ini dan itu, lalu saya minta izin untuk tidak ikut dalam ibadah keluarga. Maka suami saya mengingatkan, begitu juga dengan anak saya. Jadi suami saya jatuh cinta kepada saya, sangat cinta kepada saya, tetapi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ia harus mengingatkan dan membawa saya kembali sesuai dengan apa yang menyenangkan Tuhan. Berikutnya, kakak-kakak, contoh yang terhubung dengan soal harga diri. Saya ambil juga 2. Nanti mungkin kakak-kakak bisa mengingat lagi siapa tokoh yang terkait dengan hubungan asmara dan ini mempengaruhi harga dirinya. Saya ambil contoh misalnya Rahel dan Lea. Karena memperebutkan cintanya Yakub, mereka bersaing untuk mendapatkan anak sebanyak-banyaknya. Sehingga memberikan budak mereka dan tentu saja anak yang dilahirkan atas nama atau menjadi milik dari nyonyanya. Memang tradisi pada saat itu tidak dipermasalahkan. Tetapi saya kira ini juga tidak sehat kalau dilihat dari kacamata firman Tuhan. Sebab melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Lalu Sikem misalnya jatuh hati kepada Dina. Dina adalah anak perempuan dari Yakub.
Saat itu si Kem sangat cinta kepada Dina, dan karena cintanya ia tidak bisa menguasai diri, lalu dia memperkosa Dina. Dan karenanya maka saudara-saudara Dina atau anak-anak Yakub kemudian mengambil keputusan yang salah, sebab mereka memang melihat ketika saudaranya diperlakukan seperti itu, ini menyangkut tentang harga diri keluarga. Nah, berikutnya saya melihat jatuh cinta yang tidak waras terkait dengan moralitas. Siapa yang tidak tahu kasus yang dialami oleh Yusuf akibat cinta buta yang dilakukan oleh istri Potifar. Kemudian juga siapa yang tidak kenal atau tidak hafal dengan cerita Daud jatuh cinta kepada Batsheba, sehingga ia menghalalkan segala cara agar cintanya bisa tersampaikan. Kemudian juga ada kisah Amnon yang jatuh cinta kepada Tamar. Dia pun juga akhirnya melakukan tindakan amoral karena kemudian memperkosa Tamar yang juga adalah adiknya sendiri meskipun beda ibu. Lalu kisah cinta perempuan Samaria. Ada berapa laki-laki yang sudah hidup bersama dengan dia, tetapi tidak ada ikatan resminya. Kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk melihat mengapa contoh-contoh dari para tokoh atau peristiwa yang tadi kita sudah lihat bersama dari Alkitab memiliki cinta atau jatuh cinta dengan cara tidak waras. Karena mereka fokus kepada kepentingan diri sendiri. Harga diri seorang wanita ketika tidak punya anak, dia merasa terhina, dia merasa tidak dihargai, sehingga akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Atau mungkin juga dari fokus pada diri sendiri kita kehilangan cara berpikir yang sehat. Tadi Dr. Lahargo sudah banyak membahas ya tentang hal ini. Kemudian juga akhirnya tidak mampu mengendalikan diri. Kita ambil contoh Raja Daud. Dia merancang segala rupa sehingga akhirnya Uria terbunuh dan Batsheba menjadi miliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip mengasihi, mencintai sesuai dengan pandangan Alkitab. Ada begitu banyak ayat, saya tidak menampakkannya semuanya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita jatuh cinta, apakah dalam proses sedang pendekatan, ataukah sedang masuk dalam tahap berpacaran, ataukah sedang dalam pernikahan, maka kita mencintai dengan kasih Allah. Dan kemudian kita juga diajar atau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita mengasihi, tentu ada bagian yang perlu kita ingat, yaitu kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan akal budi. Dengan akal budi inilah kita memiliki hikmat untuk menimbang, untuk berhati-hati dalam bersikap, untuk menjaga agar keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang mulia, keputusan yang bukan hanya bermanfaat, membawa kebaikan untuk diri kita, tetapi juga untuk pasangan kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, ketika kita mencintai seseorang, maka akal budi yang Tuhan berikan kepada kita harus terus kita gunakan, karena melaluinya kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana.
Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Siap Kak Yeni, terima kasih banyak untuk pemaparan materi dari Kak Yeni. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak, kita sudah mendengarkan pemaparan tema kita pada hari ini, jatuh cinta tetapi tetap waras, dari sisi iman, spiritual, dan juga dari sisi psikologis dan emosional. Baik, sekarang kita akan masuk dalam sesi diskusi. Mari rekan-rekan semua, Bapak Ibu terkasih, jikalau ada pertanyaan, gundah gulana perihal masalah cinta, kita ungkapkan saat ini pada dua narasumber yang sangat hebat, Dr. Lahargo dan juga Kak Yeni. Silakan, bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung saja menuliskannya pada bagian chat, nanti kami akan membacakannya. Silakan. Baik, sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari saya nih, bisa kepada Dr. Lahargo juga kepada Kak Yeni. Mengapa ada seseorang yang bersikap protektif atau bahkan menjurus kepada overprotective kepada pasangannya? Sebenarnya ada apa sih pada seorang yang bisa mempunyai sikap protektif ini dan bagaimana cara menyembuhkannya? Silahkan, mungkin bisa Dr. Lahargo atau Kak Yeni. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tidak ada yang salah dengan protektif gitu ya. Jadi protektif itu ketika kita melihat ada suatu tujuan gitu ya, itu akan membuat kita menyadari bahwa pasangan kita ingin agar kita dalam keadaan yang baik, aman, dan mungkin selalu tersedia buat dia. Kalau kita mau mengkaji lebih jauh, setiap tindakan yang dilakukan pasangan kita pasti itu terbentuk tadi dari karakter dan juga temperamennya. Jadi makanya dikatakan waktu mencoba untuk mengenali pasangan kita, coba ngobrol, berkomunikasi, ceritalah tentang hal-hal yang terjadi di masa sebelumnya, keluarganya seperti apa, sehingga akan banyak aspek-aspek yang membuat kita menjadi lebih paham kenapa dia memilih perilaku atau sikap tersebut yang diterapkannya pada diri kita. Nah, yang penting adalah kita cukup nyaman dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau misalnya kita tidak nyaman dengan protektif atau posesif yang dia lakukan ini, sampaikan juga itu dalam komunikasi kita. Sehingga mungkin hal yang agak terlalu berlebihan, yang terlalu berkepanjangan itu menjadi sesuatu hal yang bisa dirubah dan relasi tetap nyaman, tetap baik, tapi tidak mengurangi apa yang dirasakan dalam hati oleh pasangan kita. Itu mungkin kayak ini mungkin bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Saya ingin menambahkan dari pengalaman ya. Saya pernah sangat disayang oleh seseorang. Ini bukan kisah tentang laki-laki dan perempuan ya, tetapi seperti seorang ibu terhadap anaknya. Kalau saya dekat dengan orang lain, meskipun itu juga adalah seorang ibu begitu ya, beliau marah dan berusaha untuk saya tidak dekat lagi. Nah, setelah dalam perbincangan santai, ternyata saya mengetahui bahwa beliau pernah memiliki masa lalu yang kurang baik, yaitu ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Sehingga ia harus berjuang dengan sangat keras menjalani kehidupan, dan dia bertekad agar orang-orang yang dia sayangi tetap ada di dalam lingkaran hidupnya. Jadi saya kira juga pengaruh dari mungkin semacam trauma-trauma masa lalu yang ia dapatkan itu bisa membuat seseorang overprotective atau posesif ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Kak Yeni dan Pak Dr. Lahargo. Tapi tadi tertarik dengan kata trauma. Jadi trauma akan masa lalu yang akhirnya membawa seseorang atau tergiring untuk masalah saya harus bisa lebih bisa menjaga dia. Tapi akhirnya menjaga over, terlalu berlebihan dan membuat tidak nyaman kan, diikat begitu keras. Nah, ini bicara soal trauma, ini ada pertanyaan juga
di bagian chat. Nanti saya akan bacakan, Pak Dokter dan Kak Yeni, semoga bisa membantu teman kita ini, Pak Haniau Victor Jaya Putra. Nah, beliau bertanya, apakah trauma jatuh cinta bisa membuat orang tak mau jatuh cinta lagi? Waduh, ini gimana ini? Silakan Pak Dokter mungkin. Ya, jadi yang namanya trauma, kadang-kadang kita menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa sekali gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi trauma itu menjadi hal yang lebih penting. Buat saya gitu ya, saya selalu sampaikan kepada pasien-pasien saya, untuk trauma itu prinsipnya itu adalah TAP. T adalah terima, bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang diizinkan terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah ampuni, maafkan kalau ada hal-hal yang menyakiti hati kita atau ada hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan. Baru yang ketiga adalah P, pelajaran, lesson learn-nya apa? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi di masa sebelumnya itu. Nah, itulah menyikapi trauma. Nah, dengan begitu pada akhirnya kita akan yakin bahwa yang menyembuhkan luka itu tadi bukanlah waktu, tapi penerimaan diri. Dan kita pun akan menyadari bahwa yang membuat kita tumbuh bukanlah lari atau tidak mau jatuh cinta lagi, tetapi berani menghadapi. Itu dia jawabannya. Semoga bisa membantu, Ania. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Kak Yani mau menambahkan mungkin, Kak? Saya kira cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, saya sulit juga untuk mau mengatakan bahwa sulit untuk bisa melupakan. Mengampuni saja sudah sangat sulit gitu ya, apalagi untuk melupakan, untuk hal-hal yang sangat menyakitkan, untuk yang namanya cinta. Memang bisa jatuh cinta, tapi kalau udah sakit hati itu sangat menyakitkan sekali ya Pak Dokter ya. Tadi memang sudah dipaparkan di dalam materi lebih cukup hatinya aja yang sakit, jangan sampai jiwanya yang sakit gitu ya. Itu sangat menop sekali quotes-nya itu, bagus sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sangat baik dari Kak Steven. Beliau bertanya, apakah manusia memang benar-benar dapat menghindari natur untuk jatuh cinta nih? Seperti yang kita lihat ada orang yang tidak menikah seumur hidup sampai ia meninggal. Ini gimana ini? Bagaimana? Mungkin dari Kak Yeni dulu. Kak Yeni silakan. Ya, berarti mungkin pertanyaannya kepada konteks cinta dalam hubungan relasi laki-laki dan perempuan ya. Saya kira kalau dalam konteks laki-laki dan perempuan tidak semua orang menjalani itu. Ada orang-orang tertentu yang yakin kepada panggilan hidupnya untuk tidak membina percintaan dengan teman hidup, dengan lawan jenis ya, atau teman hidup, sehingga dia memang mengambil keputusan untuk memberikan hidupnya atau membaktikan hidupnya misalnya bagi pelayanan sosial atau bagi pelayanan rohani. Jadi kalau dari pengamatan saya, ada yang bisa menghindari dalam konteks percintaan sebagai pasangan hidup. Tetapi adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah, dan Allah itu adalah kasih, sehingga masing-masing kita diperlengkapi untuk bisa mencintai, bisa mengasihi, termasuk kepada orang-orang yang pernah mungkin menimbulkan luka dalam diri kita. Begitu baik, jawaban saya. Kak Yeni. Pak Dokter mau menambahkan, Pak? Ya, ada perbedaan ya antara jatuh cinta dan memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Jadi jatuh cinta itu spektrumnya luas sekali, karena cinta itu kan emosi dasar manusia ya, dan tidak bisa dibuat-buat gitu ya. Dia akan muncul secara spontan dan alamiah ketika ada hal-hal tertentu yang tadi yang kita bahas ya, ada passion, ada intimacy, ada komitmen gitu. Dan
ada suatu keputusan untuk kemudian menjalin relasi yang lebih dekat lagi dengan yang bersangkutan. Nah, itulah mungkin keputusan untuk menikah. Dan itu tentunya banyak faktor-faktor yang kompleks sehingga membuat seseorang untuk memutuskan ya untuk dia tidak menikah, dan tidak ada yang salah juga dengan hal itu. Itu adalah suatu pilihan yang menurut saya sih boleh-boleh saja diambil selama ada ketenangan dan kenyamanan ketika kita menjalankannya. Mbak Restu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini kalau nyambung ke arah jomblo nih gimana? Ini pilihan atau memang pilihan dia mau jomblo apa karena waduh situasi udah nggak bisa nih gitu. Saya mau jatuh cinta tapi kok nggak pernah berhasil gitu dengan orang yang saya sukai, tidak bisa dan sebagainya. Itu cara mengatasi dia untuk bisa menerima bahwa oke, baik, saya jomblo, ini keputusan dan saya akan menjalaninya, atau ya akhirnya atau malah aduh kok orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu dan sebagainya. Ini dari sisi emosionalnya gimana Pak Dokter? Ya, menjadi jomblo atau memiliki pasangan itu kan sebenarnya pilihan atas kehidupan kita gitu ya. Tapi yang sering terjadi kita comparing gitu ya, membandingkan seolah-olah ada suatu strata yang berbeda. Menjadi jomblo itu seolah-olah lebih buruk, lebih rendah levelnya, kastanya dibanding dengan mereka yang punya pasangan. Nah, itu mindset yang tentunya perlu dirubah gitu ya. Tidak apa-apa kok menjadi jomblo atau single. Lihat saja matahari, meskipun sendirian tapi tetap bersinar. Nah, misalnya begitu kan. Jadi nggak problem lah kita jomblo, dan hidup kita kan bukan hanya untuk hari itu saja gitu ya. Tapi kita punya hari-hari ke depan yang memungkinkan saja ada suatu perubahan yang terjadi pada diri kita. Fokus aja dulu here and now. Kalau saat ini kamu jomblo, nikmatilah. Jomblo juga bisa bahagia. Jomblo tetap bahagia. Mantap, itu dia quotes yang sangat tepat sekali Pak Dr. Rahargo. Mungkin Kak Yeni bisa menambahkan Kak, untuk bisa dari sisi imannya nih, untuk meneguhkan hati. Ya, tentu saja kalau pilihan untuk sendiri itu adalah sebuah pilihan karena yakin bahwa dia ingin melakukannya atas dasar panggilan tertentu ya. Beda dengan keputusasaan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang masih untuk menikah, tentu dari sisi iman kita terus meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang baik di dalam setiap penantian itu. Kemudian kita terus diajar untuk bersabar dan bermohon begitu ya. Kalau dari sisi iman kita terus optimis bahwa kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Terima kasih Kak Yeni, sangat menghibur sekali. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter dan juga Kak Yeni, jika ada pasangan yang selingkuh, waduh ini sudah sangat tidak menyenangkan sekali dari kata ini ya, dan kemudian rujuk kembali, apakah hubungan itu tetap sehat? Atau ada hal lain yang akan terjadi di kemudian hari dalam hubungan tersebut? Ini bagaimana nih pendapat Pak Dokter Rahargo? Ya, perselingkuhan ataupun perilaku kekerasan gitu ya yang terjadi dalam sebuah hubungan relasi, itu dia punya cycle-nya, punya siklusnya seringkali gitu ya. Ada kekerasan, ada perselingkuhan yang dilakukan, dan ketika itu menjadi suatu masalah gitu ya, menjadi suatu konflik dan terlihat seperti merugikan buat salah satu pasangan, yang berikutnya akan dilakukan adalah usaha untuk minta maaf, usaha untuk berbuat baik, usaha untuk melembutkan hati. Dan pasangannya mungkin akan luluh, sehingga ada yang kita sebut sebagai fase honeymoon. Fase honeymoon ini seperti seolah-olah semuanya kembali indah, karena pasangan kita kayak kembali dan berbuat melakukan yang baik lagi pada diri kita, gitu ya. Tetapi kalau core problemnya tidak diatasi, itu akan menjadi siklus yang kembali berulang. Nah, sehingga pada waktu ada perselingkuhan, pada waktu ada suatu masalah, ada suatu konflik, sebagai pasangan perlu benar-benar dicari nih. Tadi ada sumber konfliknya apa nih? Relationship konflik kah?
value konflik kah gitu ya, atau konflik-konflik yang lainnya. Nah, kalau misalnya sebagai pasangan kita tidak bisa untuk kemudian menemukan dan mencari solusinya, datanglah ke profesional, datang ke konselor, datang ke psikolog, datang ke perawat jiwa, pekerja sosial, ke psikiater. Nah, mereka punya kompetensi untuk bisa ngebantu. Ada yang namanya couple terapi, ada yang namanya marital terapi. Hal-hal tersebut akan membantu tentunya secara profesional agar relasi kita bisa kembali baik saat kita memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Mbak Restu. Baik, siap. Terima kasih Pak Dokter. Tapi dari sisi iman nih gimana Kak Yeni? Tadi kalau dari sisi firman Tuhan kan supaya kita tetap mengasihi, mengampuni, apalagi pasangan kita yang sudah menyakiti dan melukai kita. Tetapi kan tetap saja akar pahit itu masih menancap, itu sulit sekali. Jadi terkadang oke, kita bisa mengampuni lewat kata-kata dan lidah kita, tapi hati kita tidak bisa dibohongi, apalagi kalau misalkan kembali mengingat hal itu. Gimana nih Kak Yeni? Ya, saya kira memang bukan hal yang mudah ya ketika sebuah rumah tangga mengalami perselingkuhan. Kalau kita lihat bahwa dalam pernikahan itu selain ada cinta harus ada komitmen. Ketika pasangan kita jatuh dalam dosa atau gagal, maka komitmen itulah yang harus dipegang. Komitmen yang dilandasi atas dasar kasih. Itu sebabnya kenapa di Alkitab banyak sekali berbicara tentang kasih yang ingin menarik kita bahwa dalam berbagai relasi, apakah relasi suami istri, orang tua dengan anak, atau dalam relasi kita bertetangga, berjemaat, dan lain sebagainya, kasih harus menjadi dasar. Ketika kita mengasihi, maka kekurangan-kekurangan dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu bisa kita terima karena adanya kasih yang mengampuni, kasih yang memang tidak bisa mengampuni, maka kita dimampukan untuk menerima dan belajar untuk mempercayai kembali sehingga bisa dibangun komitmen relasi yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Yeni. Tapi berarti kan ini berhubungan dari rasa kasih, mengampuni, dan menerima serta percaya, berarti ada kembali untuk merasa untuk nyaman, begitu Kak Yeni ya? Saya kembali mengampunimu, kembali menjalin hubungan denganmu, berarti kan ada perasaan nyaman untuk bisa menerima kembali. Tapi kalau akhirnya hal itu membuat dirinya tidak nyaman, hal ini sama dengan pertanyaannya Kak Bina ya, bagaimana kalau kita sudah merasa menjalin hubungan yang cukup lama gitu ya, dengan pasangan kita, tapi kok ada perasaan yang tidak nyaman ya? Itu sebenarnya bagaimana cara mengatasinya? Cinta itu sehat atau enggak? Saya kira mungkin kita memerlukan bantuan ya atau mediator seperti tadi Dr. Lahargo mengatakan kita bisa pergi untuk konsultasi, mungkin konseling kepada tokoh agama atau psikiater atau psikolog yang bisa membantu kalau misalnya memang kita sudah tidak bisa menemukan cara. Dan saya kira untuk kasus-kasus tertentu seperti di dalam Alkitab, Rasul Paulus juga pernah memberikan nasihat. Kalau misalnya ada sesuatu yang berlangsung dan itu tidak bisa ada jalan keluarnya, maka lebih baik berjauhan dulu. Dalam masa berjauhan ini masing-masing bisa merenungkan, juga bisa introspeksi diri ya, dan kemudian bisa mengambil solusi yang lebih baik. Jadi masing-masing mengambil waktu untuk berpisah dulu, merenungkan dulu, berkonsultasi, dan tentu saja di dalamnya kita perlu banyak berdoa minta pimpinan Tuhan. Saya ambil contoh misalnya ada satu pemudi yang berkonsultasi dengan saya di mana ia sedang menjalin relasi yang cukup serius
tetapi pasangannya ini seringkali melakukan kekerasan verbal ya, dan lama-kelamaan dia tidak nyaman. Meskipun ketika dia meminta pendapat dari banyak orang atau orang-orang yang dia percaya, kebanyakan memberikan nasihat itu coba tetap lanjut saja karena memang dari sisi pekerjaan sudah sangat mapan ya, masa depannya cerah. Tetapi ternyata dalam perjalanan mereka kekerasan verbal terus dilakukan. Jadi saya kira saya pun memberikan masukan-masukan karena pernikahan itu bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 tahun, tetapi seumur hidup. Maka kalau sudah menyatakan keberatannya kepada kekasih tersebut dan dia tidak berubah, saya kira juga harus berani mengambil tindakan. Kalau misalnya memang tidak nyaman itu ya. Baik, baik. Terima kasih Kak Ini. Izin menambahkan mungkin Mbak Restu ya. Wah, senang hati. Silakan. Terkait dengan hal ini ya, jadi meminta maaf dan memaafkan itu tidak menghilangkan masa lalu yang pahit itu. Tapi kita belajar untuk menerimanya dengan cara yang berbeda untuk masa depan yang tentunya lebih baik. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Lahargo. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Kak Karina yang mau bertanya langsung kepada dua narasumber hebat ini. Silakan Kak Karina. Selamat malam, Dr. Lahargo, Kak Yeni, Kak Restu, juga teman-teman yang lainnya. Perkenalkan saya Karin. Saya, apaan kamu ya? Perkenalkan saya Karin, saya domisilinya di Jakarta Pusat, Salemba. Saya seorang penyandang autoimun ya dok, SLE dan juga AIH gitu. Ini yang mau ditanyakan itu terkait pribadi dan juga untuk penyandang autoimun gitu ya. Misalkan gini, kalau misalnya penyandang autoimun gitu ya, kayak misalnya saya sendiri gitu kan jomblo gitu kan, terus nanti misalnya ngobrol gini-gini gitu ya sama orang gitu, pasti nanti dia ngomong kayak gini, suruh nikah katanya biar cepat sembuh katanya autoimunnya itu, makanya disuruh nikah katanya gitu. Nah terus ya mikir sih, ya iya sih, maksudnya nikah itu kepingin gitu ya, tapi apa itu benar-benar jadi solusinya gitu dok, gitu loh maksudnya. Jadi ujung-ujungnya itu maksudnya jadi rasanya malah jadi kesel ya apa gimana gitu ya, digituin gitu ya. Terus udah gitu memang sebenarnya dari pribadi itu kadang ada overthinking juga gitu dok. Misalnya gini, sebagai saya yang penyandang autoimun, dari luar kelihatan sehat, tapi di dalamnya bermasalah ya. Saya sudah operasi THR bilateral juga ya, di RSCM gitu. Jadi kadang overthinking, takutnya misalnya pertama, apa ada pasangan gitu ya, yang pasangan untuk saya, dan kedua jikalaupun misalnya ada gitu ya, apakah dia bisa menerima kondisi saya apa adanya gitu kan, gitu. Terus apa benar ya kalau menikah itu benar-benar bisa nyembuhin autoimun gitu ya, kayak gitu. Itu aja dok. Terus kalau dari sisi kawan-kawan penyandang autoimun, jadi yang ngalamin kasus seperti saya itu juga banyak gitu ya. Tapi saya nggak hopeless gitu ya dok. Teman saya itu saya baca di Facebook tuh ada yang hopeless, ngebet nikah gitu. Jadi kebetulan ya usia kami tuh rata-rata yang belum nikah, namanya perempuan ya dok, kalau umur itu udah 35 ke atas itu udah ketar-ketir gitu ya. Walaupun sekarang tuh udah bergeser gitu zaman, tapi tetap aja udah ketar-ketir gitu kan. Nah, jadi ribut, kepengen nikah, usia udah segini gitu ya.
Terus besok-besok statusnya bilang seneng, udah dapat jodoh katanya pasangan, mau nikah gitu kan. Terus udah gitu nggak lama nikah ya. 6 bulan kemudian bikin status lagi di Facebook. Dia bilang katanya dia di dalam sama keluarga suaminya ya katanya. Itu seperti nggak dianggap gitu ya. Nggak dianggap, kayak dicuakin. Pokoknya berbeda lah ketika dia awal-awal menikah itu gitu. Itu dianggap kayak pemalas apa gimana gitu. Ya itu terkait dengan kondisinya itu autoimunnya itu. Udah tuh tahu kan gimana autoimun itu kan nggak stabil gitu kan. Nah begitu, jadi ujung-ujungnya nikah, awalnya kepingin nikah, terus nikah, dan setelah menikah jalan beberapa lama ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah menurut dokter bagaimana kayak gitu? Kan ujung-ujungnya malah sepertinya jadi nggak baik ya untuk kondisi psikologisnya. Bisa memperburuk kondisi atau imunnya apa gimana gitu. Ya, terima kasih ya Karina untuk sharingnya ya, sudah berbagi dengan kita semua di sini. Ya, tentunya kita perlu melihat ada hal-hal yang di dalam kendali kita dan hal-hal yang di luar kontrol kita. Penyakit autoimun, gangguan penyakit lainnya, banyak sekali yang tidak bisa kita kendalikan 100%. Dan kita perlu acceptance, perlu menerima bahwa ini memang hal yang diizinkan terjadi pada diri kita. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita, sikap, perilaku kita, itu masih bisa kita kontrol dan upayakan. Seperti yang udah Karina lakukan, mencari pertolongan untuk autoimunnya itu sudah benar, itu bisa dilakukan. Ketika ada problem psikologis juga, itu juga perlu diatasi tentunya. Karena seringkali autoimun ini juga komorbid ya, bersamaan dengan berbagai masalah mental emosional yang seperti tadi Karina ceritakan. Sehingga melakukan berbagai teknik manajemen stres, melakukan konsultasi ke profesional juga mungkin dibutuhkan dalam satu waktu agar kesehatan fisik dan kesehatan jiwa bisa terjaga dengan baik. Tetapi apakah orang yang autoimun itu bisa membaik dengan menikah? Wah, ini jurnalnya belum pernah saya baca nih seperti itu gitu ya. Jadi sepertinya tidak berhubungan ya. Tetapi bolehkah orang autoimun ataupun yang punya masalah kesehatan fisik atau kesehatan jiwa menikah? Boleh sekali, itu hak asasinya. Itu memungkinkan saja. Karena yang namanya suatu relasi, suatu pernikahan, jatuh cinta, itu hal yang alamiah, hal yang spontan, hal yang bisa juga diupayakan untuk menjaga relasi itu tetap baik. Nah, kalau tadi Karina cerita ada problem ya setelah menikah dengan keluarganya. Ya, tentunya memungkinkan itu terjadi bukan hanya pada mereka yang autoimun ya, tetapi pada mereka yang sehat pun bisa saja itu ada masalah dengan mertua, masalah dengan abang, kakak ipar, adik ipar, memungkinkan sekali. Nah, disitulah kita dengan pasangan bersama-sama gitu ya, melihat problemnya apa, seperti gambar yang tadi ya, jangan sampai itu malah jadi pertentangan dan konflik di antara kalian sebagai pasangan, tapi bersama-sama ngelihat, kayaknya si mama nggak suka nih kalau gini-gini, kayaknya kita coba yuk cara yang berbeda gitu. Jadi dengan pasangan kita bisa mengupayakannya. Tetapi apakah cinta itu tidak boleh hadir pada orang yang autoimun? Enggak juga ya. Cinta boleh hadir pada siapapun tanpa memandang siapa dia dan bagaimanapun dia. Terimalah cinta itu untuk hadir dan nikmatin perasaan jatuh cinta itu. Kalau memang belum waktunya, nanti mungkin akan indah pada waktunya. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Lahargo. Dari Kak Yeni mau menambahkan, Kak? Menambahkan saja bahwa ketika kita berada dalam tahap membina relasi, tentu diperlukan keterbukaan ya. Jadi saya punya penyakit ini misalnya, sehingga nanti kalau orang tersebut serius, saya kira ketika
kita masuk kepada jenjang yang lebih dalam lagi, pertunangan misalnya ataukah pernikahan, lalu kita sakit atau yang lainnya, maka sudah siap terlebih dahulu dengan kejujuran sejak awal. Saya punya contoh, misalnya ada orang yang saya kenal baik, ketika masih berpacaran, calon istrinya ini atau pacarnya itu sudah mengatakan, kalau posisi kandungan saya terbalik. Mungkin Dokter Lahargo lebih tahu ya, maksudnya kandungan terbalik seperti apa, pokoknya dijelaskan bahwa itu tidak memungkinkan saya untuk punya anak. Tetapi karena orang tersebut sangat mencintai dan dia tahu risikonya, itu tidak masalah buat dia. Sampai sekarang hidupnya bahagia meskipun memang benar-benar tidak punya anak. Jadi ini jatuh cinta yang menurut saya waras ya, karena pada saat masih pacaran, pacarnya ini sudah terbuka apa adanya, sehingga ketika masuk dalam pernikahan, ketika mereka tidak punya keturunan secara jasmani, ya mereka enjoy saja begitu. Berbeda kalau kita tidak menjelaskannya dari awal, bisa mengakibatkan konflik besar. Terima kasih Kak Yeni. Bagaimana Kak Karina untuk jawaban dari dua narasumber hebat kita ini? Kiranya cukup memuaskan dan meneguhkan hati gitu ya Kak Karina ya. Tetap semangat seperti quotes-nya atau jargonnya Pak Dr. Lahargo. Tetap semangat, sehat jiwa Kak Karina ya, dan untuk kita semua. Mungkin waktu ini tinggal 5 menit lagi, tapi ada pertanyaan yang cukup banyak nih untuk kita semua, nih khususnya untuk dua narasumber hebat kita ini, tapi ada satu pertanyaan yang ternyata ini senada, seperti pertanyaan Kak Hana, Kak Henok, dan Kak Dewinta tentang hubungan LDR. Waduh, jarak jauh ya, hubungan jarak jauh. Ini bagaimana nih Pak Dokter dan Kak Yeni supaya tetap menjaga hubungan LDR tetap waras? Karena terkadang kalau hubungan LDR ini pikirannya macam-macam. Aduh, jangan-jangan dia selingkuh. Aduh, jangan-jangan dia udah nggak perhatiin aku. Dan sebagainya. Ini gimana nih Pak Dokter dan Kak Yeni untuk mengatasi hubungan LDR ini tetap waras? Ya, kalau buat saya LDR ya itu bisa diatasi dengan dua hal. Yang pertama, terus membangun komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi di zaman yang sekarang ini kan ya tidak terlalu sulit kayak dulu ya. Kalau dulu LDR tuh harus kirim surat, pos, nyampe berapa hari, dibalesnya lagi berapa hari gitu ya. Tapi sekarang bisa real time, online gitu ya. Jadi bisa kapanpun kita bisa kontak, bisa WhatsApp, bisa video call gitu ya. Ya, semuanya bisa dilakukan. Yang penting ada komunikasi. Dan yang kedua adalah kepercayaan. Dan saat kita sudah mendapat kepercayaan dari pasangan kita, ya kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan itu. Kak Restu. Terima kasih Pak Dokter. Silakan Kak Yeni menambahkan. Ya, Kak Yeni, ada tambahan dari Kak Yeni tentang LDR ini? Maaf, suara Kak Restu saya terima agak putus-putus. Iya. Oh gitu ya, mohon maaf ya, mungkin sinyal tempat saya. Ya, silakan Kak Yeni. Ya, dua jawaban tadi saya kira sudah sesuai ya. Kalau tidak salah 2 tahun lalu di SU kita juga pernah membahas topik ini. Mungkin nanti kalau kakak-kakak ingin tahu lebih jauh juga ada YouTube-nya ya Kak Restu ya, yang bisa di-share kembali. Dan saya tambahkan doa. Jangan lupa ya, kita sebagai orang beriman memiliki satu kekuatan, yaitu doa. Karena kerap kali LDR ini tidak waras sebab kita gelisah sendiri, curiga, dan lain sebagainya. Maka di tengah membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik, usahakan selalu berdoa. Baik, terima kasih. Itu sangat hebat sekali dan mujarab. Luar biasa berdoa, menyerahkan dan berserah kepada Sang Kuasa. Terima kasih Kak Yeni dan juga jawaban dari Pak Dr. Lahargo. Mungkin satu lagi nih, karena tertarik sekali dengan penjelasan terakhir Pak Lahargo tentang bagaimana mengajarkan seksualitas kepada anak. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Nita
Malam dok, saya ibu yang memiliki putri di SMU kelas 10. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana pendapat dokter jika saya mengajak anak saya nonton bersama di media online tentang kehidupan rumah tangga, seks, dan juga perselingkuhan. Karena HP anak saya ini tidak bisa dikontrol setiap saat. Bagaimana penjelasannya? Atau saya bisa membantu menjelaskan kepada anak saya ini? Silakan Pak Dokter. Ya, jadi anak kelas 10 ya, artinya dia sudah melewati masa pubertas gitu ya. Saya anggap demikian ya, karena umumnya di kelas 10 pasti sudah lewat pubertas. Jadi artinya anak sudah sangat paham ya tentang fase-fase seksualitas dan juga sudah mengalami gitu ya hormon-hormon seksualnya. Jadi pilihan untuk menonton hal-hal yang sifatnya seksualitas ataupun rumah tangga perlu dilakukan pendampingan buat saya. Karena yang berbeda antara anak dengan orang tua adalah pengalaman, mindset, point of view, melihat bagaimana hal tersebut. Jadi jangan dibiarkan anak menonton sendirian. Jadi kalau ada kesempatan, ya bersama-sama gitu ya, menonton hal-hal yang sifatnya rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya, dan memberikan penjelasan dan kemudian mendiskusikannya dengan anak. Jadilah teman, jadilah sahabat dengan anak untuk mendiskusikan hal-hal tersebut. Karena penting sekali orang tua menjadi teman bagi anak dalam membicarakan mengenai masalah relationship ini. Karena kalau tidak, anak ini akan mencarinya di tempat lain yang belum tentu itu adalah hal yang positif, hal yang baik untuk hidupnya. Alangkah lebih baiknya kalau informasi itu didapatkan tentunya dari orang tuanya. Kak Restu. Terima kasih Pak Dokter. Sekali lagi memang orang tua adalah sahabat terbaik untuk anak. Jadi bagaimana kedekatan apalagi seorang ibu untuk anaknya memberikan pendidikan. Lebih baik memang dari orang tua langsung untuk memberikan pendidikan seksualitas itu kepada anak. Kak Yeni mau menambahkan Kak? Ya, tentu setiap anak memiliki tahapan bagaimana dia mendapatkan pendidikan seks dan orang tua adalah guru terbaik. Saya terus menyampaikan kepada anak saya, gurunya anak saya ada di sini nih, Miss Priska ya. Terima kasih sudah hadir Miss. Jadi saya selalu mengatakan kepada anak saya, Bunda adalah orang tua, tapi juga sekaligus sebagai sahabat. Jadi kalau ada berbagai pertanyaan yang ingin kakak sampaikan, Bunda akan sangat senang untuk kita berdiskusi. Dia sudah bicara tentang menstruasi, menceritakan temannya yang sudah mengalami itu dan dia belum, dan tentang pacaran, tentang bagaimana nanti menikah. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang tua yang membangun relasi selain juga sebagai papa atau mama, kita juga adalah sahabat. Jadi kita bisa memberikan edukasi seks sesuai dengan tahapan mereka agar juga anak-anak tidak salah arah dalam mengenal tentang seks ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni. Itu saya ingat sekali dengan tadi materi Pak Dokter Lahargo untuk tidak ada ketabuhan lagi untuk menjelaskan tentang seksualitas itu. Karena memang sampai saat ini banyak keluarga yang menganggap untuk pendidikan seks di dalam keluarga itu masih tabu untuk dibicarakan. Akhirnya anak-anak mengulik sendiri dari media sosial, coba-coba itu yang parah sekali yang akhirnya dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi memang benar seperti Pak Dokter Lahargo tadi katakan dan juga Kak Yeni bahwa kedekatan untuk orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak tentang seksualitas. Mohon maaf jika suara saya ini ada suara azan karena memang bertepatan dengan waktu sholat Isya. Untuk teman-teman yang ada di sini yang mau sholat silahkan karena memang waktu kita sudah menunjukkan pukul 19:32. Sudah lewat 2 menit dari waktu kesepakatan kita, 19.30, tetapi masih banyak pertanyaan yang di chat atau mungkin dari pertanyaan dari rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom meeting ini.
sekali lagi kami mengaturkan terima kasih untuk dua narasumber kita yang sangat hebat, Pak Dr. Lahargo dan juga Kak Yeni dalam pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kita kasih plus, kita kasih tanda untuk love mungkin ya, karena sesuai dengan tema kita hari ini, jatuh cinta. Jadi kita benar-benar jatuh cinta untuk kedua narasumber kita yang hebat ini. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Kak Yeni. Dan untuk menutup kegiatan ini, saya mewakili dari yayasan kami, Scripture Union Indonesia, sekali lagi mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Bapak Dr. Lahargo Hutaret, Psikiater Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor dan Rumah Sakit Sulianti Bogor sebagai narasumber di acara Sejenak bersama Scripture Indonesia pada hari ini, hari Jumat 10 Februari di tema Jatuh Cinta dan Tetap Waras, dan juga kepada Kak Yeni yang tidak letih menjadi narasumber kita di acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat untuk Kak Yeni dan juga Pak Dr. Lahargo. Baik, ini ada informasi dari kami, Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih, sahabat Scripture Union Indonesia. Ada buku terbitan kami, Hidup Bahagia Selama-Lamanya. Ini sebuah tanda tanya. Kenapa? Karena kalau kita bisa pilih tentang kehidupan perkawinan, ini pasti ada lika-likunya. Dan bagaimana cara menakuti lika-liku perkawinan ini? Nah, buku ini adalah sebuah buku panduan atau pembinaan untuk kita semua yang mungkin mau menjajaki kehidupan perkawinan dan pernikahan. Ini sangat tepat sekali untuk kita punyai. Ada buku pemandu, kalau kita adalah sebagai fasilitator, sebagai pembina di gereja, ataupun untuk sahabat-sahabat kita untuk bisa membina sahabat kita yang akan mau menikah misalkan. Bagaimana caranya yang tepat untuk bisa saya memilih pasangan, bagaimana saya nanti akan menikah, bagi kehidupan rumah tangga saya bagaimana. Miliki dan kita dapatkan bukunya, dan juga kita bisa tanya jawab karena ada bagian diskusi di dalamnya. Bukunya sangat terjangkau. Untuk buku pemandu Rp50.000 dan buku peserta Rp65.000. Silahkan kirimkan WA Bapak Ibu, itu sudah tertera, dan juga cara pembayarannya bisa transfer ke Bank BCA atas nama Yayasan Panjar Fijar Alkitab. Baik, ada juga, ini menarik sekali, materi kita selanjutnya 2 minggu depan untuk acara SBSUI adalah Tangan Gereja 2023. Nah, ini kemelut di tahun 2023. Misteri di baliknya kita tidak ada yang tahu, tapi justru ini semakin pekat kabut di depan, khususnya untuk para gembala. Ini bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana untuk membawa jemaat masuk di dalam tantangan itu? Bagaimana tetap tegar dan tetap semangat? Mari Bapak Ibu ikuti kegiatan kita sama SBSUI seperti malam hari ini bersama dengan narasumber kita yaitu Pendeta Profesor Yoas Adi Prasetya. Bersama dengan beliau yang adalah dosen teologi konstruktif dan teologi agama-agama, beliau akan menjelaskan dan memberikan juga kita sebuah pencerahan untuk bisa menghadapi tantangan gereja di tahun 2023. Baik, demikian informasi dari kami Bapak Ibu, dan sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, mungkin bisa memberikan kesimpulan, baik dari Pak Lahargo maupun Kak Yeni. Silahkan. Saya dulu? Ya. Siap. Terima kasih. Jadi saya kesimpulannya pakai sulap boleh ya? Dengan senang hati Pak Dokter. Ya, jadi jatuh cinta berjuta rasanya katanya. Jadi kalau ketika seseorang jatuh cinta, dia seperti Rubik yang masih kacau seperti ini. Hubungan relasi dengan pasangan tentunya belum sepaham, belum seide, dan akan banyak konflik yang bisa berujung kepada masalah kesehatan jiwa. Tetapi berkomunikasilah selalu dengan pasangan kita, gitu ya. Dengan komunikasi yang baik, maka hal-hal yang menjadi perbedaan dengan pasangan kita itu menjadi sesuatu yang tentunya menjadi lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jatuh cinta dan tetap waras itu adalah pilihan bagi kita semua. Salam sehat jiwa.
Terima kasih Pak Dokter. Wah, boleh juga ilmu sulapnya itu ya, sangat menghibur sekali. Terima kasih banyak. Silakan Kak Yeni. Ya, kita diberikan kapasitas oleh Tuhan untuk mengasihi. Cinta adalah sebuah anugerah, tetapi juga kita dikaruniai akal budi yang akan menolong kita untuk tetap bisa mencintai dengan cara yang waras. Selamat mencintai dengan cara yang waras atas dasar kasih dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni. Selamat mencintai dan tetap waras. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya mohon kesediaan Kak Yeni untuk menutupnya di dalam doa. Silakan Kak Yeni. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas diskusi kami pada malam hari ini yang sudah membincang tentang anugerah yang indah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai insan ciptaan-Mu, yaitu kami bisa mencintai sesama kami. Kiranya Tuhan memampukan kami agar di tengah relasi yang kami jalani, yang kami bangun, kami boleh mengembangkan kasih, cinta kami sesuai dengan pimpinan Tuhan, di mana Engkau juga menganugerahkan akal budi, agar kami juga bisa mengambil keputusan-keputusan dengan hikmat yang daripadamu. Kiranya Tuhan menolong agar di dalam jatuh bangunnya kami, membina relasi, mencintai orang lain, kami belajar untuk terus mendasari setiap relasi kami atas dasar kasih Allah, di mana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, menerima kami dengan segala kekurangan kami, dan terus membimbing kami dalam segala keterbatasan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami juga untuk bisa menerima setiap orang yang mungkin pernah melukai perasaan kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk mengampuni. Begitu juga saat ini kami berdoa, jika ada di antara kami para peserta yang sedang merindukan, sedang menanti teman hidup, kami doakan kiranya Tuhan berkenan berbelas kasihan, memberikan teman hidup terbaik, memberikan teman hidup tepat pada waktunya. Dan berikanlah sukacita di tengah-tengah pengharapan, sehingga kami tetap boleh menikmati hari-hari dalam penantian tersebut. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sudah berumah tangga, Tuhan mampukan kami untuk terus memiliki komitmen, memiliki kesetiaan kepada pasangan kami, sehingga kami terus dapat melanjutkan cinta kasih yang ada, yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kami, Tuhan mampukan menjadi teladan bagi anak-anak, bagi orang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pernikahan yang kami bangun dan jalani. Terima kasih untuk Dr. Lahargo. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan memberkati agar melalui Dr. Lahargo, orang-orang yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan pertolongan. Begitu juga kami berdoa untuk SU yang Tuhan pakai di Indonesia maupun secara internasional. Tuhan memberkati dalam setiap karya layan yang dilaksanakan, baik pada tahun-tahun yang sudah berjalan maupun di tahun-tahun mendatang. Tangan Tuhan berkenan memberkati. Inilah doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih di dalam hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.